Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Ya. Mohon maaf ya, itu baru masuk nih. Saya sampai ganti laptop ya. Iya, Ya, Pak. terima kasih. Pertama kita itu mulai kita absen dulu ya. Bentar. Baik, Pak. Udah kelihatan absennya? Udah kelihatan Mbak? Udah. Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Taufik ada. Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Marfiana, Hadir, Pak. Maulidina, Hadir, Pak. Berliana, Hadir, Pak. Tazkia, Hadir, Pak. Ya, Zaskia, Hadir, Pak. Yohana. Hadir, Pak. Ini cowok nggak ada ya? Cowok nggak ada ya? Bang? kan kata Nggak Bapak ada, jam. nggak ada cowok sini ya? Nggak ada ya? Halo. Tidak ada, Pak. Usah ada sebelumnya ada.
Oke, hari ini kita bahas mengenai akuntansi ijarah ya. Dan ijarah Mutahiyah bin Tamlik. Jadi kita bahas mengenai definisi dan penggunaannya. Ini materi banyak ini. Kemudian ketentuan sehari, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi ijarah. Transaksi ijarah bin Tamlik. Alur transaksi ijarah dan NBT. Cakupan standar dengan teknis perhitungan dan perlu penjurnalan dan sejarah bagi bank syariah. Perlu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi NBT bagi bank syariah. Dan penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Dan pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Dan teknis perhitungan dan penjurnalan. Dan penyajian transaksi ijarah atas jasa. Dan pengungkapan transaksi ini. Yang pertama, definisi dan penggunaannya. Jadi, ijarah dan ijarah mutahiyah ditamblik ya, atau singkat IMBT, merupakan transaksi sewa menyewa. Kalau di profesional namanya leasing ya, leasing. Kalau di syariah nama ijarah. Dibolehkan syariah. Jadi leasingnya seperti apa yang sehari itu. Nah, bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan ya, dibandingkan jenis akad lainnya. Pertama, dibandingkan akad murabah ya, akad ijarah lebih fleksibel dalam objek transaksi. Jadi pada akad murabah ini objek transaksi harusnya berupa barang ya. Sedangkan kalau akad ijarah ini objek transaksinya bisa berupa jasa kesehatan, pendidikan, kerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi kalau di murabah kan itu hanya barang aja. Nah, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah ini juga mengandung risiko usaha lebih rendah. Itu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Karena kan dia margin itu dibagi selama masa sewa itu. Jadi tidak ada unsur bunga sih. Jadi kemarin saya kasih tahu sudah apa beda riba sama apa bagi hasil. Bedanya kalau riba itu dihitung dari pokok pinjaman itu pokok transaksi. Kalau bagi hasil bukan dari pokok pinjaman, tapi dari hasil usaha yang dibuat. Itu beda. Jadi nggak ada nilai tambah, ini nggak ada riba di situ. Ini artinya kalau bagi hasil itu kalau usahanya tidak menghasilkan profit, maka si nasabah itu tidak perlu bayar kan. Tapi kalau riba itu menghasilkan profit apa enggak harus bayar karena perhitungannya dari harga pokok pinjaman. Nah, apa ketentuan sehari transaksi jalan si EBT ini? Ya? Pertama harus terminologi ya. Bicara adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan ya. Jadi kalau nanti sudah selesai dia itu menyewa, maka diserahkan ke penyewa dengan harga tertentu ya. Di dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal sewa menyewa ini. Ya. Yang pertama, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Jadi potensi daya manusia. Yang kedua, penyewaan suatu fasilitas. Jadi kalau potensi sumber daya manusia jasa. Ya. Kalau penyewaan terhadap potensi manusia misalnya adalah menyewa seorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu. Ya. Atau untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ya. Fasilitas seperti penyewaan tempat tinggal, tanah garapan, atau mobil angkutan. Nah, ketentuan sehari transaksi ijarah jatuh dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Ya. Sedangkan ketentuan sehari EBT jatuh dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Jadi itu nanti bisa lihat di dalam transaksi ini. Ya. Nah, transaksi ijarah
sama seperti syarat suatu donasi sah itu. Pertama ada eh, transaktor, itu penyewa dan pemberi sewa. Nggak boleh salah satu nggak ada, nggak boleh, berarti kan fiktif. Objek ijarah bisa fasilitas, bisa uang sewa. Ya. Dan ijab kabul, jadi serah terima perjanjian antara dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Ya. Salah satu seperti yang jelas tadi ada penyewa nasabah, ada juga pemberi sewa bank syariah. Jadi bank syariah itu memberi sewa kepada nasabah. Jadi apa syaratnya apa? Akil balik ya, dan mampu memilih eh, karena punya rasionalitas, ya. Dia tidak gila, dia selalu dipaksa dan lain sebagainya. Anak kecil nggak boleh, kecuali anak kecil itu kan belum dianggap akil balik ya, harus didampingi oleh walinya. Objek jalan ada beberapa objek ya. Ada eh, objek jalan itu objek kontrak meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari segi pengguna aset. Kalau manfaat dari pengguna aset dalam sejarah, dia sekelompok kontrak yang harus yang harus itu, dijamin ya. Ini merupakan rukun yang harus dipenuhi. Itu intinya. Ya, kerja ini berjalan manfaat dari penggunaan barang dan jasa ya. Itu fasilitas objek sewaan dan fasilitas mubah dibolehkan. Sedangkan keserupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat. Manfaat harus dikenali secara spesifik dan spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kemudian sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada lembaga keuangan syariah, ya, sebagai pembayar dan manfaatnya. Kemudian ketentuan dalam menentukan sewa dapat diberikan dalam kurun waktu, termasuk tempat dan jarak. Ya. Nah, ijab kabul gimana? Ijab kabul dalam akad syariah merupakan pernyataan kedua hak berkontrak. Jadi misalnya intinya yang si pemilik aset itu bersedia menyewakan asetnya dan diterima dengan baik oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibicarakan. Nah, rukun transaksi jarah untuk pemberian multi jasa. Ini pemberian multi jasa itu skema jarah adalah pemberian yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah pada nasabah dalam peroleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Jadi dalam pemberian multi jasa itu hukumnya boleh jais ya, dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad ijarah. Dalam kedua pemberian multi jasa tersebut, LKS dapat memperoleh barang jasa ujrah atau fee. Jasa ujrah harus disepakati, tidak boleh dipaksa gitu. Kalau nasabah nggak mau, berarti perjanjian batal. Nah, rukun transaksi MBT itu kalau ijarah dengan tamblik ya. Sesuai bahwa desa nomor 7 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi MBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Terus akad lah, setiap perjanjian harus diawali dengan akad. Dengan demikian pada akad MBT berlaku semua rukun dan satu transaksi ijarah sama. Ya. Nah, bagaimana pengawasan syariah transaksi ijarah dan MBT? Jadi untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah MBT oleh bank syariah, maka harus ada dewan pengawas syariah BSN di setiap perbankan itu. Jadi tujuannya apa? Memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah ijarah digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya digunakan sewa gedung ini disewakan untuk bisnis yang tidak sehari itu. Jangan untuk untuk kegiatan ilegal ya. Ilegal tapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Ya. Dapat jual minuman itu nggak boleh. Ya. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam MBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Setelah selesai, nanti ada kan kalau leasing itu setelah terima kepemilikan kan setelah sewa mengenal selesai. Jadi si leasing punya hak untuk membeli aset di leasing ya, sesuai dengan kesepakatan harga. Jadi juga
saat akhir si nasabah berhak membeli aset pada pihak bank dan memberikan fasilitas sewa. Dia meneliti pembiayaan berdasarkan bisnis syariah untuk multi jasa menggunakan perjanjian sebagai diatur dalam aturan baku. Memastikan besar ujarah atau fee. Ya. Lalu transaksi ijarah NPT seperti ini. Jadi pertama nanti negosiasi ijarah antara nasabah dengan bank syariah sebagai pemberi sewa barang jasa. Ya. Dan yang kedua, setelah akad disepakati, maka ya bank itu memberikan jasa pada pemasok membeli barang dan jasa. Jadi bank syariah itu misalnya kalau menyewa mobil ya, maka nanti bank beli mobilnya. Mobil itu bank beli kepada pemasok sebagai barang jasa diijarah ya. Nanti ya ketiga nanti diserahkan ke nasabah untuk menggunakan mobil itu. Yang saya serahkan nanti si nasabah membayar sewa, bisa sewanya per bulan, bisa selama 3 tahun. Nah, per bulan berapa? Cuma tetap kan, tetap jumlahnya. Itu yang sewa itu tentu saja biasanya bank itu kalau diberi 100, dia dapat margin 20, 120. Kalau 3 tahun, 120 bagi 3 tahun. Ya. Jadi bagi 12 bulan. Itu sewanya per bulan. Ya. Jadi bukan kalau sudah leasing itu bisa ditambah bunga kan. Ini enggak dari margin, ya. Bukan dari pokok. Dia beli barang 100, dia minta margin 20%, dia 120. Nanti dibagi, kalau cicilannya 3 tahun, berarti 36 bulan, dibagi 3 cicilannya per tahun. Nanti di akhir tahun, barang diserahkan oleh bank kepada si nasabah sebetulnya. Jadi cakupan standar tentang sejarah dan sejarah muntahiyah ditamlik atau disingkat dengan IMPT, sejarah muntahiyah ditamlik. Itu dan transaksi diatur dalam PSK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan penyajian laporan keuangan. Sekarang kan PSK sendiri ya. Itu waktu masih PSK nomor 107 itu PSK bagian dari PSK umum, itu udah satu. Ini berlaku sejak 1 Desember 2009. Ini contoh seperti ini ya. Misalnya PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 2000 PT Namira ini mengajukan permohonan ijarah pada bank syariah. Ya. Jadi seperti dia butuh mesin secara leasing. Kalau di dalam bank syariah, mesin dengan ijarah. Ya. Jadi biaya pulang barang, informasi penyajian tersebut sebagai berikut. Biaya pulang barang 120 juta harga belinya. Ya. Umur ekonomi sebarang 5 tahun, 60 bulan. Ya. Kemudian masa sewa 24 bulan. Masa sewa per bulannya berapa? 2.400.000. 2.400.000 itu di mana? Dari 12 dibagi 6. Bagi 6 berapa ini? Investasi 480. Ya. Jadi 2.400.000 ini mungkin dari tambah margin kan. Karena kan dibeli 120 juta. Nah, sehingga kalau dikalikan 24 juta kali 60, 6 kali 4, 24, 12 berarti 100 berapa itu? 144 ya. Jadi 24 juta itu sebagai margin. Ya. Nah, sehingga kita bisa lihat perhitungan penyusunan dari pekerjaan terkait dengan transaksi ijarah, keuntungan nafi ijarah, keuntungan membuka sewa dan biaya investasi ijarah. Pertama kita lihat bagaimana perhitungan penyusunan dan pendapat ijarah. Keputusannya per bulan ya. Punya bank syariah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan beban penyusutan. Jadi kalau penyusutannya kan harga pulang berapa? 120 juta. Residu 0. Bagi 60 kan 2 juta. 2 juta kalau dianya margin 20%, berarti kan 2,4 juta. 20% dari 2 juta kan 400.000.
Jadi 24 juta. Ya. Itu bisa juga sama seperti ini, harga beli 120. Ya, nih, 120 juta. Kemudian tambah margin 20%. 20% dari 110 berapa? Itu kan 100, 20% dari 110 berapa? Jadi 20%, 2 kali 24, 24 kan? 24 juta. 2 juta tambah 110 berapa? 144. 144 dibagi 60 bulan. Dapatnya 2,4. Sama juga seperti ini. Gitu. Sehingga dalam prakteknya mengingat sewa dilakukan oleh lebih setahun, maka penerima sewa dapat menggunakan tabel unitas. Tapi bisa dinilainya maka akan harus sifat tetap. Jadi anuitas itu bukan ya berbunga ya, hati-hati ya, yang berbunga. Itu maksudnya. Ya. Yang bunga-bunga. Berarti artinya 20% itu dari ini, dari margin. Ya. Marginnya diminta 20%, berarti dapat keuntungannya 24 juta. 4 juta tambah pokok 100 juta, 144 juta. 2 juta dibagi 60 bulan, jadi 2,4. Gitu. Jadi ya, seperti lain dalam penyelesaian saya lah, risiko kerusakan yang menjadi tanggungan pihak bank syariah. Nah, itu rusak dengan bank syariah. Kedua kemampuan nasabah. Ketiga, opportunity cost. Ya. Nah, bagaimana administrasi? Administrasi kalau administrasi N% kali modal perseroan per bulan, kali jumlah bulan. Jadi kalau 1% dari sewa per bulan kan 2 juta. Sewa per bulan, modal sewanya bukan tambah dengan margin. Modal sewa kan 120 dibagi 60 kan 2 juta. Ya. Kali 1%. Jadi 24 bukan kali 2,4 ya. 2,4 itu kan sudah tambah margin 20%. Ya. Jadi kalau 24 itu 24 ini kan selama ini kalau dia 24 berapa itu? 2 juta kali 1%. Ya. 28 juta dapat 180. Itu 2 tahun aja. Nah, bagaimana cetak transaksi? Pertama saat itu dibeli oleh bank mencatat presiden sejarah. Sejarah itu adalah bentuk mesin kan. Mungkin ada penjelasan dalam mesin, dan cash rekening pemasok. Di cash satu ditransfer harga beli itu kepada rekening supplier pemasok ini. Dan pada saat apa akan disepakati berapa transaksi harus diakui oleh bank syariah. Pertama, kompensi presiden sejarah menjadi aset. Ya. Sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada rekening. Yang kedua, penerimaan biaya administrasi. Ini saat akan disetujui itu. Terus akan disetujui, berarti persejarahnya dipakai untuk ijarah kan 10 juta. Jika muncul aset yang diperoleh untuk ijarah. Jadi aset ijarah ini kan diserahkan kepada si nasabah pada saat akhir sewanya. Dan administrasi masuk ke rekening nasabah untuk dibebankan menjadi pendapatan administrasi. Ini pendapatan bagi bank. Ya. Karena kan bank menyiapkan provisi. Ya, itu diakui setiap bulan ya, bukan sekaligus beberapa juta, ini per bulan. Itu provisi itu diakui per bulan. Kalau berapa juta untuk 2 tahun, nanti dibagi 24 per 140 ya. Ya. Nah, kemudian pada saat membuat tabel cicilan ya, cicilan. Jadi ini tanggal jatuh tempo 10 Juli, 10 Agustus, 10 September, 10 Oktober. Ini jatuh tempo, contohnya jatuh tempo sewa per bulan. Bulan Juli, Agustus setiap tanggal 10, 2,4 juta, 2,4 juta. Dengan posisi pokok 2 juta. Kemudian posisi ujrah itu fee dari transaksi ijarah. Ini bukan bunga ya, ini bukan sistem dekat bunga. Jadi dia dapat fee berapa? 400.000. Di mana 400.000 dari margin 20% dari 2 juta. Ya, margin. Ya. Dan
tahun pembayaran tanggal 10 dan jumlah dibayar 2,4 dan seterusnya. Nah, pada saat apa ini 31 Desember 33 hari, dia dah sejuta ya, sejuta apa ya, 1,4 sebentar ya. Oh, ini 2,4 saja, ada 2,4 ya. Nah, kemudian ini saat transaksi, saat pembayaran sewa ini selalu proses rekening nasabah pada penempatan jasa. Ya. Ini selalu transaksi seperti ini. Setiap kita tagih sewa di nasabah 24 juta, kita akui sebagai penempatan bicara, ya, 24 juta. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, kalau pada saat tanggal 10 jatuh tempo itu ya, ini kan pada saat pembayaran. Nah, pada saat tagihan itu berarti hutang sewa ya, hutang pendapatan. Kalau seandainya uh, saat jatuh tempo harus bayar. Gimana kalau dia saat jatuh tempo dia belum bayar? Maka piutang sewa yang sudah pokoknya, piutang pendapatan sewa pada itu pendapatan ijarah. Ya. Itu dia jadi sama pendapatan ijarah 24 juta. Jadi yang pendapatan itu ijarah itu 2,4 dibagi dua kan, ada piutang sewa porsi pokoknya, kemudian piutang pendapatan sewa dan sewa porsi ujrah fee-nya. Ya. Nah, itu kalau pada saat dia bayar berapa ini? Kalau dia bayar berarti pendapatan ujrah apa piutang sewa, piutang pendapatan dikredit debitnya lah beban pada rekening giro nasabah bersangkutan. Ini pada saat pembayaran sewa ya. Pembayaran sewa 1,4 yang jelas 1 juta ya. Ini biasanya pendapatan sewanya itu 1 juta ya. Kemudian penjara itu 4 juta. Ya. Ini accrual yang sebagian dibayar, sebagian belum ya. Itu sebagian besar ya. Misalnya penjara 1,4 dibayar, sisanya apa uh, berikutnya itu ya. Maka yang 1.400.000 ini, yang sebagai 400 ini dibayar oleh nasabah, sisanya 1 juta nanti revisi piutang pendapatan sewa, piutang sewa posisi pokok, itu piutangnya. Pada saat dia mau bayar, dia bebannya ke rekening nasabah. Jadi kalau dia bayarnya separuh-separuh ya. Nanti sisanya saya tanggal 3 Januari, maka beban rekening nasabah sejuta. Kan piutang sewa yang ya pokoknya satu apa 833, 833 itu dari itu dari 20%, apa dari berapa ini? Dari ini juta dibagi 2,4 dikali 400.000 ya, dapat 166 ya. Kemudian kalau yang penghutang sewa itu sama dengan juta dikurang dengan 166 dapat 853. Jadi juta sisanya pasti pokoknya itu. Nah, bagaimana penggunaan penyusunan aset yang diperoleh untuk ijarah ya. Jadi ya beberapa si pihak bank itu akan membuat penyusutan per bulan itu kan berjuta gitu ya. Jadi kan dari harga pokok 10 dibagi berapa tuh? Bagi 36 ya. Bagi 36 ya. Dapat 2 juta ya. 36 itu 24 B. Dapat 2 juta. 2 juta itu kalau dikali setahun berapa? 2 juta kalau setahun 12 20 sama 24 juta ya. Ya. Juta. Ya. 20 tambah 24 juta ya. Gitu. Ini 4 juta pokoknya dia ada 120 ya. Di berapa lama itu ya. Bukan 2 juta tadi, 2 juta ini ya. 60 bulan, 60 bulan ya. Jadi 110 bagi 60 dapat 2 juta. Itu tulisan saat di akhir tanggal 10 Juli pada saat di Tempo itu ada beberapa tulisan aset negara, akumulasi tulisan aset negara. Jadi tulisan aset negara itu kan 2 juta ini per tahun ya. Per bulan sekian. Ya. Jadi ada beberapa tulisan. Jadi kalau diterima pendapatan ini, terima kan ada berapa ini. Ya. Ini. Ya.
Nah, ini. Dia pendapatan jarah 24 juta. Jadi ada pemasukannya 2 juta. Jadi bersih berapa? Bersih 400.000. Ini bersih dari transaksi cerah itu lah. Itu 400.000. Nah, bagaimana dengan pemeliharaannya? Pemeliharaan. Jadi pasal 107 ya. Jadi kalau ada perbaikan segala macam itu nanti tanggung jawab pemilik ya. Pemilik itu seperti yang apa? Bukan oleh pemilik secara langsung atau tidak dilakukan oleh penyewa. Jadi kalau pada saat misal pada tanggal 23 Desember, maka perbaikan aset jelas sebesar 500.000. Dengan tersebut akan atas tanggungan bank syariah. Maka di beban perbaikan aset jarah 500.000, jadinya lah ada kena nasabah 500.000. Ya. Jadi kalau seandainya eh, si nasabah itu ada perbaikan ya 500.000, ya, maka ditanggung dari pihak bank. Ya. Jadi kalau seandainya di apa yang nasabah membayar perbaikan nanti direimburse ke bank perbaikan pada nasabah. Karena dalam laporan laba-rugi ya di setiap bulan itu nanti ada dicantumkan si pendapatan jarah 4 juta cicilan sewa kan. Berapa juta 2 juta. Jadi pendapatan jarahnya 400.000. Itu bersihnya itu ya. Pendapatan jarah 2,4 juta, 2,4 juta dapat pendapatan jarah. Ya. Terutama perbaikan kalau di Desember 5.000. Jadi kurangi Desember itu diperoleh pendapatan jarah minus 100. Di total pendapatan jarah selama Juli sampai Desember itu 1.900.000. Total penempatan jarah 14.400.000. Kemudian beban besutannya 2 juta, beban perbaikan 500.000. Ini bersih lah 1.900.000. Nah, penyajian laporan laboratorium seperti ini ya. Laporan perhitungan bagi hasil ya. Ini penempatan jarah 24 juta Agustus sampai dengan Desember. Besutan 2 juta, 2 juta ya. Kemudian beban perbaikan 15.000. Beban lain nggak ada bisa apa? Ini 400.000, 400.000, 400.000 ya. 400.000 ini November tidak ada penonton jarah ya. Jadi kemudian di Desember dibayar bulan Desember 3,8 ya. Ditambah 1,4 ya. Karena November itu cuma 4 dibayar, sisanya dibayar pada awal Januari ya. Jadi separuh bayar. Nah, kemudian ada perbaikan 15.000, itu totalnya lah bersihnya 900.000. Betul, karena ada 1 juta yang belum bayar, ini sudah kan belum bayar. Ini sudah lagi dibayar di bulan Januari. Nah, ini perhasilan sejarah ada perhasil lain ya. Misalnya ini contoh lain, PT Yasima menyewa suatu ruko untuk usaha pakaian muslim. Pemilik tempat sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa 1 juta untuk 2 tahun. Itu 24 bulan ya, per bulan. Kemudian apa? Karena PT Yasima ini hanya memiliki uang tunai untuk sewa 20 juta, maka Yasima ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Jadi dia butuh 100 juta lagi kan. Skim yang disepakati adalah skim ijarah dan gudang disepakati adalah kendaraan milik. Kemudian kendaraan ini dari milik TS Mina ini, Cakijang Innova tahun 2006. Setelah lakukan proses analisis maka memperoleh persetujuan pembiayaan sebagai berikut. Pertama tujuan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja usaha ruko. Jaminannya motor ya, motor dimiliki oleh bersangkutan. Kemudian jangka waktu 24 bulan. Ya. Ujroh bank margin sewa itu sama dengan 12,976 itu margin annuity 12% untuk 24 bulan. 24 bulan ya. 20% dari berapa? Dari itu dari berapa itu? Dari 100 ya. Jadi karena sewa apa mulai kerja butuh 10 kurang 50 100 juta ya. Kemudian apa margin annuity-nya lah 12%. Ya. Total harga sewanya 162,976
3,34 ya. Belum ke nasabah 50 juta, jumlah pembiayaan 100 juta. So ada yang sudah nanti dibagi 112 96 dibagi dibagi berapa ini? Jadi dapat ini 100 juta tambah dengan keuntungan bank. Keuntungan bank kan 12,96 ke 3,34 ya. Gitu. Jadi dapat itu dari kemudian dibagi 24 ya, 24 ya. 24. Jadi amortisasi per bulan lah 100 juta bagi 24 bulan 4,166 sewanya dibagi ke pada kan cicilan per bulan lah 4,777,347,22. Di dasar pencairan ya, aset yang diperoleh untuk ijarah 100 juta ini pokoknya. Kemudian ditransfer ke rekening nasabah 100 juta. Dan jumlah aset angsuran, aset angsuran adalah 4.707.347 seperti ini. 4 juta ini ya. Jadi 112,96 4,34 begitu per bulan dapat berjuta 7,7 ya. Ini memaafkan ini untuk margin lah persen untuk 4 bulan ya. Jadi selama 4 bulan 12%. Ya. Ini dapatnya 12,76, mesti 12% dari 100 juta, dia dapat 12%. Ya. Saya tak tahu di mana ni yang. Jadi 12% dari 100 juta harusnya kan 12 juta, dapat 12,76. Nah, yang 976,33,34 itu dari mana gitu ya? Dari mana? Ya. Gitu. Jadi itu dari mungkin dia provisi di bank sini semua. Jadi 100 juta tambah bank provisi, jadi kalau 12%. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah saat penyusutan per bulan. Jadi per bulan itu penyusutan pokoknya ya 100 juta dibagi 24, dapatnya 4166,67 ya. Kemudian saat angsuran berakhir pembelian lunas ya. Jadi saat berakhir berarti amortisasi 100 juta. Debit aset yang diperoleh untuk ijarah. Jadi balik lagi, jadi ini tutup akumulasi penyusutan ditutup. Kemudian aset diperoleh untuk ijarah 100 juta ya. Tutup juga ya. Ditutup sehingga menunjukkan bahwasanya aset yang diperoleh untuk ijarah itu nol ini. Karena akumulasinya kan 100 juta semua itu. Jadi aset ijarah dikurang akumulasi dapat nol. Sehingga ditutup itu ya. Atau tutup. Nah, kalau bagaimana jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir? Ya. Setelah pembayaran angsuran 20, dia melunasi ya. Ya. Angsuran 20 berarti ada 4 kali angsuran lagi kan? Yang belum di harusnya 24. Nah, jadi 24 itu berarti kita lihat berapa nilai bukunya dari aset yang diperoleh untuk ijarah. Jadi nilai buku berapa? 20 dikali penyusutan per bulan. Itu penyusutan per bulan 4166,67 dikali 20. Dapatnya 83,33. Jadi nilai bukunya saat lunasi itulah 1666,66,67 ya. Jadi sisa angsuran ini pokok 21 sampai 24. Sisa sewa yang masih harus dibayar lah seluruh berapa? Itu 24 dikali 4707,347,22. Atau bisa juga 112 di 96 3,34 dikali 20 sewa sudah dilakukan selama ini. Ini sewa neto yang akan diterima di 2162,22. Ini sewa yang belum dicicil. 4 kali 4707,347,22. Nah, jumlah pelunasannya lah ini. Pertama untuk ijarah 2166 ya. Nah, aset yang diperoleh untuk ijarah 100 juta ya. Ditutup kan. Kemudian yang bikin nasabah dibanding 18,826. Akumulasi amortisasinya kan 83,33,33 ya. Sehingga nanti akumulasi dikurang 100 juta ini kan dapat berapa?
dapatnya 24 tadi ini. Berapa? 18 ya. Sesuai 18, 89, 34 ya. Nih. Nah, selisih antara antara nilai buku sama ini, nilai buku sama yang diterima ini, itu pendapatan jarah. Di 2162, di 2,2 ini lah selisih antara cicilan dikurang dengan pokoknya. Ya. Cicilan 4 bulan, pokok 4 bulan berapa? Dapat 2162, 77, ini pendapatan jarah. Nah, bagaimana IBT ya? Yang teknis perhitungan penjurnalan transaksi IBT. Kita contoh misalnya eh, dengan mengacu pada transaksi kasus 21 sebelumnya itu PT Namira telah dibahas pada bagian dahulu. Misalkan akad yang disepakati lah IBT 120 juta, umur barang 5 tahun 60 bulan ya. Masa sewa 24 bulan. Jadi ingat ya, ini umurnya 60 bulan, sewanya 24 bulan. Jadi umur 60 bulan itu nanti terkait dengan apa pensutannya. Ya. Nanti perhitungan transaksi IBT lah. Jenis perhitungan IBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaannya jenis perhitungan terletak pada penentuan pensutan nasib ijarah. Ya. Jadi kalau perhitungan instalasi IBT berdasarkan PSK 7 disebutkan bahwa kebijakan pensutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan jadi manfaat ekonomi masa datang. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Jadi umur ekonomis yang 60 bulan, jadi misalnya selama 2 tahun ya, itu beda ini. Ya, beda. Kalau misalkan sudah atas, maka bahwa pensutan per bulan itu biaya perolehan jumlah bulan masa sewa. Jadi bukan dihitung 60 ya, berarti dihitung 24. Jadi misalnya BT per bulannya 5 juta. Buat tadi kan eh, umurnya 60 bulan, sewa 60 bulan juga kan. Ini 60 bulan, umurnya sewanya 2 tahun. Maka dipatok untuk pensutannya 2 tahun aja, umur kontrak ya. Walaupun umur kontrak, walaupun umur ekonomis adalah 60 bulan. Maka pendapatan MBT ialah modal penyewa kali N modal penyewaan. Jadi modal penyewa kan 5 juta per bulan ya. Tadi kan 2 juta kan. Nah, 100 juta dibagi 60 dapat 2 juta. Ini karena sewanya 24 bagi 24 bukan 60. Tadi kan sewanya 60 ya. Beda itu aja ya. Nah, nanti kita menghitung pendapatan MBT lah 5 juta tambah 20% dari 5 juta, 10 juta. Jadi sehingga yang kita bebani adalah 6 juta cicilannya ya, selama 24 bulan. Itu total pendapatan MBT selama masa sewa 24 dikali berapa? Dikali 6 juta. Jadi 144. Ini keuntungan berapa? Keuntungan adalah 24 juta selama 2 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi mau berapapun masa sewanya, total keuntungan 24 juta. Mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap 24 juta. Ya. Kalau di bank konvensional kan enggak. Kalau masa sewanya itu eh, apa EBT lebih rendah, nah itu eh, gambarnya lah dia patokan pakai waktu uang ya. Waktu uang, ya. Dan total pendapatan pasti beda, lebih besar, makin besar jangka waktu sewanya, maka total pendapatan makin besar. Tapi kalau di ijarah ini, kalau berapapun masa umur sewanya, itu total pendapatan bagi bank sama aja. Jadi sehingga dia memperkecil kalau makin besar makin lama masa sewanya itu memperkecil cicilan per bulan. Kalau bank kecil juga, tapi kecilnya tetap lebih besar pada uh, ijarah ini. Itu bedanya. Nanti jumlahnya sama aja ya. Jumlah pada saat saat barang ya.
terus syarat pengakuan administrasi, terus syarat cicilan pertama, kedua sama. Nah, bagaimana pelepasan sebagai hadiah? Sampai sekarang setuju perpindahan kepemilikan bagi ijarah dari pemilik kepada penyewa. Jadi pada saat akhir periode ya, periode itu kan diserahkan barangnya kepada nasabah. Nah, nasabah harus beli berapa gitu ya. Jadi bisa diakui secara sebagai hibah ya, bisa penjualan sumber akhir masa, cicilan atau jumlah yang disepakati itu penjualan setelah selesai masa akad. Ya. Nah, perpindahan hak milik sewa dalam NBT adalah milik hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai hibah. Ya, misalnya contoh perjanjian neraca bulan ke-24 akhir masa sewa. Aset diperoleh untuk ijarah kan 10 juta, akumulasi sudah 10 juta, ini nilai itu 0. Kalau itu 0 itu maka jurnal atas pelepasan dengan menghadiahkan tersebutlah sebagai berikut. Akumulasi penyisahan aset ijarah, aset diperoleh untuk ijarah. Ini adalah penutupan. Sama kayak seperti tadi juga sama, saat di akhir masa sewa itu tutup kan. Aset yang diterima untuk jual ditutup, kredit, debitnya akumulasi penyisahan. Bagaimana pelepasan melalui penjualan objek sewa? Jadi misalnya aset yang diperoleh ijarah 120, penyisahan baru 100 juta. Ini setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, bank menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar cicilan. Ya. Jadi itu 24 juta, 4 kali 6 juta, 24 juta. Ya. Walaupun nilai buku aset 20 juta. Jadi dijual kan 24 juta. Jadi jual itu sebesar sisa cicilan sebenarnya. Dijual. Jadi dimulasi tanggal pencicilan ke-20. Ya. Berarti kan masih ada cicilan 4 kali. Maka dijualnya seolah 4 kali cicilan per bulan. Jadi jual 24 juta. Ya. Nah, jumlahnya seperti ini. Jumlahnya adalah cash 24 juta. Kemudian di penutupan aset itu nilai sebesar 120 ya. Kemudian sebesar 100 juta. Kemudian keuntungan penjualan aset 4 juta. 4 juta. Harusnya kan 20 itu. 4 kali. Kan sekali itu kan 10 ya. Maka nanti 24 juta. Jadi untungnya lah 24 juta dikurang di buku. Di buku berapa? 120 dikurang 120 juta dikurang 24 juta. Ya. Itu. Jadi harga jual di bawah nilai buku hasil ijarah. Bagaimana kalau harga jual di bawah nilai buku? Misalnya bukunya kan 20 juta itu, 20 juta. Dia jualnya 15 juta. Berarti 15 juta apa? Jadi nilai buku berapa? 100 120 dikurang 100 juta dikurang 15, berarti rugi 5 juta. Berarti kerugian penjualan hasil ijarah 2 juta. Jadi jual di bawah total cicilan. Cicilannya kan sisanya 20 juta. 24 juta. Itu jual 15 juta. 15 juta. Berarti 5 juta itu kerugian berapa? Di bukunya saat cicil itu 120 ke 120 juta, dia beli 15 juta. Ya. Berarti sisa 5 juta kerugian. Bagaimana melalui penjualan objek sewa setelah berakhir masa sewa? Setelah berakhir berarti kan dari buku 0. Tapi ke bank itu dia menjualnya 2 juta. Itu 2 juta ya. Nah, itu tadi kan dijualnya 0 kalau masih sewa, jual 0, dihibahkan dengan dapat keuntungan. Tapi kalau 0 itu kalau jualnya 0, sesuai dengan buku 0. Tapi kalau jualnya ada angka 2 juta namanya penjual objek sewa. Jadi nilai buku 0 dijual 2 juta. Jadi 2 juta cash terima nasabah, akumulasi tutup sama cash yang keuntungan cash yang aset diboleh dijarah 10 kan 0, di buku 0. Dipakai 2 juta. Di buku dikurang cash terima dapat 2 juta. Maka keuntungan penjualan aset dijarah 2 juta. Bagaimana kalau pelepasan melalui penjualan aset secara bertahap ya? Bertahap itu sama ya, misalnya tadi itu kalau seandainya dibagi aja, misalnya dijualnya 2 juta, dia baru 10 kali. Jadi 2 juta bagi 10. Berarti dia baru 1.000 per bulan. 10 kali, sama aja. Nah, penyajian transaksi ijarah atau aset berwujud ya. Jadi bagaimana penyajian ini? Nah,
berdasarkan PAPSI 2013 ya, dapat beberapa ketentuan penyajian laporan keuangan akun yang berkaitan dengan transaksi sejarah yang sebut. Pertama, wajib sewa oleh bank saja hasil bicara. Jadi ini pengungkapannya itu di laporan keuangan seperti apa. Berapa objek sewanya, berapa akumulasinya berapa, berapa porsi pokok atas penempatan sewa yang belum dibayar berapa ya, berapa hutang sewanya, porsi ijrah atas penempatan sewa yang belum dibayar, sajikan sebagai penempatan sewa yang akan diterima, yang merupakan bagian dari hasil lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka penempatan sewa yang akan diterima sajikan pada rekening administrasi. Dioperasikan, tidak diakui. Jadi dari sistem cash basis ya. Kalau dia itu semi cash basis ya. Kalau dia itu lancar, maka pendapatan sewa yang belum diterima diakui sebagai pendapatan sewa yang akan diterima. Tapi kalau dia itu macet ya, non performing itu termasuk kurang lancar dilakukan sama macet. Maka tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi masuk sewa balance. Pelajaran kerugian penurunan nilai atas piutang sewa itu disajikan sebagai pos lawan kontrak akun piutang ijarah. Dan beberapa jutaan amortisasi hasil ijarah disajikan sebagai pengurang penempatan ijarah. Nah, berdasarkan ini atau hasil berwujudnya hasil. Nah, ini pengungkapannya pertama juga, ini kan penyajian transaksinya. Itu kan kalau pengungkapannya disclosure gimana? Jadi sumber dana yang digunakan dalam pembelian bicara sebutkannya, dan jumlah piutang sesuai ijarah yang akan ditempuh, lalu juga objek sewa dituliskan di transaksi, lalu komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah budaya ditablik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan. Lalu kebijakan akuntansi digunakan atas transaksi ijarah dan transaksi dan saldo dengan obligasi. Jadi kalau bagaimana transaksi ya, contoh teknis ya, penjualan perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multi jasa. Ya. Ini contoh misalnya, Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa sebagai berikut. Harga penyediaan jasa kan 9 juta dibayar ke UGM tanggal 1 Februari. Karena dibayar untuk SPP, masa sewa 6 bulan. Sewa per bulan setengah 1 mulai Februari. Jadi 9 juta dibagi 6. Di berapa ini? 1,7 ya. Sewa per bulan kali 6 berapa? Nah, 1,7 kali 6 pasti lebih dari itu ya, dari 9 juta. Sisi itulah margin. Jadi per bulan lah 1,5 juta. 9 juta dibagi 6 ya. 9 juta. Kemudian biaya administrasi 0,5%. Dapat dari 0,5% dari 9 juta ya. Dapat 45.000. Gunanya ini, gunanya pada saat dia dapat pinjaman, maka BPRS itu catat aset yang diperoleh untuk ijarah. Ijarah itu untuk membayar SPP anaknya ya. Jadi rekening UGM, jadi langsung dikirim ke rekening UGM dari bank di pengadaan hasil ijarah. Dan pada saat akad terjadi, maka rekening nasabah ditransfer disepakati ya. Maka rekening nasabah 45.000 dengan administrasi 45.000. Penerimaan biaya administrasi pembiayaan ya. Ini rekening administrasinya kan beban dibangga pada nasabah. Kemudian cicilan nih ya. Uang administrasi 1,5 juta, penerimaan sewa 1,7 ya. Jadi ini amortisasi dilakukan oleh perbankan itu. Jadi bank itu amortisasi 1,5 juta, penerimaan sewa 1,7 diterima cash per bulan dari nasabah itu. Setiap tanggal 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus. Nah, jadi jumlahnya ini pada saat 1 Maret bank itu dua catatan mencatat dua. Pertama mencatat akumulasi, yang kedua mencatat pengakuan penerimaan penempatan sewa dari nasabah. Kalau amortisasi 9 juta dibagi 6.
juta. Berorganisasi pada akumulasi aset ijarah. Dan pada saat dia terima cash dari nasabah, cicilan per bulannya itu 1,7 cash pada penerbitan ijarah. Begitu seterusnya sampai dia bulan sampai bulan 1 Juli ya, Agustus ya. Yang 1 Agustus ini sampai 1 Agustus ini. Kemudian 1 Agustus dia juga mencatat akumulasi menutup rekening kau sudah lunas ya. Maka aset yang diperoleh ijarah tutup ya, sama akumulasinya seperti 9 juta. Jadi setelah tutup ini makanya 0 ya. Jadi itu aja transaksinya yang terjadi. Kemudian penyajian transaksi ijarah atas jasa. Ya. Jadi penyajian transaksinya seperti pertama perolehan atau jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lainnya. Ya. Dan amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Jadi perolehan atas jasa ya, aset ijarah ya, bagian. Jadi perolehan atas jasa itu nanti kontraknya adalah amortisasi atas perolehan aset ya. Dan porsi pokok atas pendapatan sewa multi jasa yang belum dibayar disediakan sebagai hutang sewa. Karena porsi ujarah atas pendapatan sewa multi jasa yang belum dibayar disediakan sebagai penilaian pendapatan sewa multi jasa yang akan diterima, yang akan merupakan bagian dari aset aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan kalau dia non performing itu dimasuk ke administrasi. Dan cadangan kerugian penurunan nilai atas hutang sewa disajikan sebagai pos tahun kontrakon hutang sewa. Ya. Dan beban investasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan balance sheet. Nah, ini disclosure-nya mengungkapkan sumber dana dari mana dengan ijarah itu, kemudian rincian perolehan atau jasa pendapatan jenis berapa, jumlah piutang cicilan berapa, ini tempo hingga 2 tahun terakhir, untuk hasil saldo dengan pihak administrasi berapa. Ya. Nah, sekarang contoh soal ya. Ini soalnya sudah kerja di rumah ya. Jadi dikumpulkan juga melalui waktu saya berikan tugas itu, tugas kelompok itu kelompok. Ini semua mahasiswa bikin ya. Nanti serahkan di GCL pada saat tugas video presentasi. Video presentasi itu ada satu kelompok menyerahkan video tugasnya, kemudian semua mahasiswa menyerahkan jawaban ini. Jadi sudah tulis tangan di screen ya, nanti diupload di GCL yang khusus tugas video presentasi. Jadi ini teori jelaskan apa yang dimaksud dengan ijarah, jelaskan perbedaan antara ijarah dengan ijarah muntahiyah bitamlik ya. Menjelaskan rukun transaksi ijarah ya. Kemudian jelaskan bentuk penguasaan pada transaksi ijarah. Ini ada di penjelasan tadi ya. Jelaskan keuntungan penggunaan transaksi ijarah dibanding jenis zakat kredit. Ya. Kita perhatikan screenshot aspek penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi ijarah keuangan. Jadi sampaikan itu ya. Dalam soal kasusnya. Itu kasus sama ke contoh itu. Jadi sudah mencatat. Jadi dalam sejarah itu pertama mencatat saat akad disetujui ya. Yang kedua itu mencatat amortisasi oleh perbankan syariah itu amortisasi. Kemudian mencatat juga sewa diterima setiap bulan. Yang terakhir lah menutup aset yang ijarah itu. Menutup aset pokoknya sama akumulasinya dengan 0. Itu kalau transaksi ijarah biasa. Kalau transaksi MBT ya, itu beda sama ijarah. MBT itu bedanya umur ekonomis beda sama masa sewanya dan cicilan ke perbankan. Maka nanti amortisasinya bukan dibagi masa umur ekonomis tapi masa sewa. Kalau ijarah biasa kan kebetulan sama antara umur ekonomis sama masa sewa sama. Ya. Dan yang kedua bedanya Pak, kalau yang ijarah biasa
saat akhir transaksi ijarah selesai, dia langsung menutup akun aset ijarah pada akumulasi. Yang lain nol. Kan bukunya nol. Ya, masing tapi tutup ya. Tutup. Nah, yang kedua, kalau di YBT ya, itu penutupan itu istilahnya kalau dia nol berarti hibah, kan. Hibah. Kalau dia itu eh, apa dia terima cash saat penutupan itu berarti artinya dijual dengan keuntungan, ya. Yang ketiga, dia rugi, jual kerugian. Keuntungan itu apa? Membandingkan dari buku dengan cash yang terima, ya. Dari bukunya nol, cash terima di juta, berarti keuntungan di juta, ya. Tapi dari bukunya nol, ya, tapi diterima cash eh, eh, 5 juta, eh, tidak ada, berarti nol. Nah, bagaimana kalau seandainya eh, misal sewanya 24 bulan, 20 bulan udah dilunasinya, makanya lunasi itu istilahnya apakah dijual atau enggak gitu. Jadi kalau dia dijualnya untung, ya, berarti masa cicilan itu kan di buku cicilan itu jualnya di atas kalau di bukunya 20 juta, dijualnya lebih dari itu masih keuntungan. Di buku yang tersisa, cash terima atas lebih buku berarti keuntungan. Tapi lebih bukunya eh, ada tapi jualnya di bawah itu, maka di kerugian, ya. Itu. Oke, itu aja yang saya sampaikan kuliah ini, ya. Silakan ada yang bertanya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Sudah ada. Apa? Belum ada. Bentar ya. Ada pertanyaan ada? Nggak ada. Sudah ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita foto dulu ya. Foto dulu ya. Untuk apa? Untuk gambar di apa? Capture di itu di apa? YouTube ya. Oke, saya hitung ya. Satu, senyum ya, senyum. Ini satu lagi siapa? Tiara. Tiara mana? Ya, oke. Tuh. Satu, dua, tiga ya. Ntar saya masuk dulu ke itu. Bentar ya. Bentar ya, bentar. Oke, udah ya, udah saya apa? Udah saya upload. Nanti saya upload ke grup ya, fotonya ya. Oke, makasih banyak. Kalau ada lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih, oke. Pak. Ya, makasih sama-sama.